Oke, Kak, sebelumnya kenalin aku Kiara, terus ini ada teman-teman aku juga, ada Naila, ada Kasih, ada Nabil. Sebelumnya boleh kenalin nama kakak siapa? Oke, nama aku Sabila. Eh, aku umurnya 25 tahun. Eh, aku bekerja sebagai copywriter selama 3 tahun ini. Jadi ini eh, aku kerja di Biko namanya, perusahaan F&B. Jadi ini hmm, apa ya, pekerjaan pertama aku sih setelah aku lulus kuliah. Oke, berarti sekarang kakak kerjanya di Biko sebagai copywriter ya? Terus Yes. kalau boleh tahu pengalaman kerja sebagai copywriter tuh gimana? Ini awal banget ya sampai jadi copywriter ya. Iya. Eh, jadi awalnya itu ini background pertama kali ya. Itu aku kuliah di Vkom 4 ambil komunikasi. Jadi eh, dari kuliah pun emang udah terlatih untuk harus menulis gitu, menulis makalah. Mungkin kalian juga melakukan itu ya. Terus akhirnya eh, menuju skripsi itu aku ada job training. Jadi job training kayak magang gitu. Aku magang di Whiteboard Journal. Itu media gitulah. Di situ jadinya mulai makin keasah lagi tuh nulis artikel-artikel, terus apa namanya? Sebenarnya di sana lebih jadi content writer sih. Dari situ akhirnya aku coba untuk eh, apa ya, interest dalam menulis tuh jadi makin makin dalam gitu karena udah kebiasa nulis kan. Di situ akhirnya pas aku lulus, aku coba apply untuk jadi copywriter gitu, bukan content writing karena content writing kan sebelumnya udah pernah aku lakuin. Dan copywriting itu menurut aku lebih challenging karena kita harus nyampein pesan yang panjang jadi concise gitu, jadi pendek, tapi orang harus bisa ngerti dengan cepat gitu. Jadi di situ sih aku start karirnya kayak gitu. Jadi lebih ke ingin memperluas ilmu aja sih gitu. Oke, berarti tapi kakak kuliahnya juga kayak kita kan ya, ilmu komunikasi. Ya, kalian ilmu komunikasi juga ya? Iya, kita Hmm. advertising masuknya sih. Oh iya iya. Mm-mm. Iya dari Ya. situ sih, dari kuliah. Oke, berarti Mm-mm. kita mulai masuk ke pertanyaan pertama ya. Iya. Pertanyaan Yes. pertama, sebenarnya awalnya itu apa sih yang membuat Kak Salsa ini tertarik kepada bidang copywriting ini? Iya jadi eh, karena itu sih dari kuliah udah kebiasa nulis, bikin artikel, bikin makalah, terus jadinya aku juga nggak suka sih, maksudnya kayak sering baca, jadi Hmm, eh, apa ya, tertarik untuk bisa menyampaikan suatu pesan ke orang lain gitu. Terutama aku sebenarnya lebih suka menulis dibanding ngomong gitu. Jadi oh, oke. kadang-kadang kalau misalnya kayak telepon Mm-mm. atau ketemu orang Mm-mm. gitu, itu aku lebih suka untuk teks sih. Jadi kayak Hmm, mungkin dari situ juga jadinya aku lebih apa ya, lebih suka menulis gitu. oke. Itu sih. Oke, jadi emang awalnya dari suka menulis, suka membaca juga. Nah, jadi difokusin lagi Mm-mm. ya untuk jadi copywriter ini ya. Oke. Mm-mm. Selanjutnya, Betul. menurut Kakak, seperti apa sih peran utama copywriter ini dalam industri periklanan atau marketing? Menurut aku peran copywriter itu bisa menyampaikan pesan yang banyak banyak dan panjang gitu, jadi Mm-mm. sesuatu yang straightforward Mm, gitu. oke. Dan gak cuma untuk nyampe ke orang yang baca, tapi Mm-mm. juga bisa
dikonversi gitu loh. Orang jadi bisa do something about it. Kayak misalnya kita mau highlight produk gitu. Iya. Kita nggak cuma ngasih info doang, tapi gimana caranya copywriter kita itu bisa nyampein pesan itu sampai audiens atau orang yang baca itu jadi terdorong untuk kayak, oke, gue jadi pengen beli ini deh karena ngelihat ini gitu. Itu sih perannya. Oke. Berarti harus persuasif ya, Kak? Betul. Oke. Kalau boleh tahu Kak, gimana sih tahapannya dalam membuat kopi dari suatu produk atau kampanye tertentu? Oke. Ini aku ngambil case-nya dari pekerjaan aku aja kali ya di Biko. Kalau di Biko itu sebenarnya lebih ke, mungkin karena kita company-nya itu F&B, jadi kita lebih kepada highlight produk, makanan, minuman, terus juga kita bikin event-event tertentu sama kolaborator gitu ya. Tahapannya sendiri sih kalau di Biko itu sebenarnya copywriter itu terima brief dulu dari marketing. Gitu. Jadi marketing itu kalau di Biko semacam jadi garda terdepan gitulah, yang paling banyak tektokan sama eksternal gitu. Jadi copywriter lebih di internalnya aja gitu. Kita dapat insight dari marketing gitu. Nah, dari situ, dari brief yang ada, kita harus paham dulu nih, brief yang disampaikan sama marketing itu udah cukup belum informasinya gitu. Misalnya kayak, oke, di bulan Mei nanti bakal ada event gitu. Kita harus tahu nih, oke, ini bentuk acaranya apa? Acara dinner kah? Acara lunch kah gitu. Terus detailsnya kita harus tahu juga, ini kita akan berkolaborasi sama siapa, brand apa, fokusnya mereka akan menjual apa. Terus details lain seperti, oke, ini acaranya mau di tanggal berapa, jam berapa, lokasinya di mana gitu ya, informasi-informasi general gitu lah ya. Dari situ kalau misalnya informasinya udah cukup, kita drafting, kita bikin kopinya sambil dibarengi sama riset. Gitu. Risetnya itu banyak sih sebenarnya aspeknya. Salah satunya kita harus bisa tahu brand kita itu target audiensnya siapa gitu. Dari situ kalau misalnya kita udah tahu, kita bisa adjusting tone of voice kita ke audiens supaya pesannya itu bisa lebih relevan buat mereka dan bisa nyampe gitu, sehingga mereka juga tertarik untuk ikut eventnya gitu contohnya. Dari situ setelah kopi udah dibikin, ke proses desain. Ketika desainnya udah jadi, proses ACC deh sama klien atau kolaborator gitu. Jadi tahapannya kayak gitu sih biasanya. Oke, terus kakak tadi kan ngomongin soal nyesuaiin tone of voice ke audiensnya kan ya. Itu gimana sih Kak? Tahapannya gimana sih cara nyesuaiin tone of voice-nya sama audiensnya dari Biko ya, yang F&B itu? Jadi, sorry. Kalau di Biko itu kan so far sekarang itu brandnya ada 13. Dan di setiap brand itu target audiensnya pasti beda, karena ada yang restoran, ada yang bar gitu kan. Jadi di setiap brand itu tone of voice-nya beda-beda lah. Nah, dari situ mungkin cara nyesuaiinnya itu dari awal kita harus sudah tahu identitas brandnya itu kayak apa gitu ya. Misalnya aku ambil contoh brand Pipo. Kalian ada yang tahu Pipo nggak? Nah, pokoknya ada di Biko itu ada restoran namanya Pipo Italian. Jadi itu restoran Itali di Sensi. Nah, jadi sebenarnya awal mula restoran ini tuh muncul karena chefnya itu dia orang Itali asli, dan dia itu bawa resep keluarganya ke situ, ke Pipo. Jadi fondasi awalnya itu emang udah family banget gitu, karena dia ngambil resep keluarga. Terus kita mau ngejadiin Pipo ini, tempatnya Pipo, sebagai rumah gitu. Jadi orang-orang yang datang ke situ bakal ngerasa warmnya, bakal ngerasa apa ya, kehangatan, kayak kita datang ke rumah aja gitu, hangat. Terus kayak makanan-makanan dijual familiar gitu.
Nah dari situ kita bikin tone of voice itu jadi semi casual, terus juga kita mau bikin jadi warm gitu, karena setelah kita telusurin juga, Pipo ini kan udah lebih dari 5 tahun ya, dan target audiensnya itu juga berganti gitu, yang sebelumnya lebih banyak ke orang-orang yang pekerja gitu, yang pulang kantor terus ke Pipo gitu, itu kisaran 25-30 tahun gitu. Sekarang tuh lagi banyaknya malah orang-orang yang Gen Z dan Gen Alpha gitu, kayak anak pulang sekolah, terus anak-anak kuliah yang baru pulang kampus, terus nongkrong di Pipo gitu. Jadi cara nyesuaiinnya itu sih, tahu identitas brandnya, terus harus tahu audiensnya siapa gitu, karena dari kita tahu audiensnya siapa, kita bisa adjusting tone of voice kita gitu, apa yang mau kita sampein gitu, supaya bisa lebih relevan aja sih, sama lebih personal gitu. I see, oke. Terus kakak nih kan udah 3 tahun ya kalau nggak salah jadi copywriter. Itu kakak udah pernah megang media apa aja sih, misalnya kayak Instagram atau di TV gitu kan? Oke. Kalau di Biko itu sebenarnya heavy di digital ya, terlebih di Instagram gitu. Jadi mungkin 70-80% tuh di Instagram. Terus sisanya mungkin di media cetak kali ya, kayak misalnya di poster, terus di pen card yang biasa ada di meja gitu ya, untuk meng-highlight mungkin promo di bulan itu ada apa aja gitu. Terus juga selain itu kita ada artikel juga, jadi nggak cuma pesan-pesan yang singkat copywriting gitu, tapi kita juga ada content writingnya juga, itu di artikel website kita di bikogroup.com. Terus selain itu kita juga baru rilis aplikasi namanya Biko Membership. Jadi personally aku 3 tahun di sini banyak banget belajarnya sih, nggak cuma nulis pendek terus ya udah orang baca gitu, tapi juga ya akhirnya meluas juga sih, jadi content writing juga, terus bikin copy di apps juga yang harus bikinnya sekali gitu, karena berkaitan dengan nggak bisa gampang ganti gitu kan. Jadi itu sih, banyak medianya. Oke, Kak Salsa, menurut Kak Salsa, skill apa saja yang wajib dimiliki untuk seorang copywriter biar bisa berkembang? Oke, ini skill ya berarti ya? Yang pertama menurut aku riset sih, karena menurut aku riset itu mungkin 50% dari pekerjaan copywriter itu riset kali ya. Kayak itu tuh udah jadi core-nya gitu. Kalau misalnya kita bikin copy nggak sesuai riset, itu besar kemungkinannya nggak akan sampai ke audiens. Jadi kita harus kita harus bisa gali informasi dari berbagai sumber gitu. Kayak kita riset berkali-kali, terus kita juga harus punya basic menulis sih. Menulisnya tuh gak harus maksudnya kayak sesimpel kalian nulis sesuatu di notes aja lah, kalian journaling gitu tuh menurut aku juga udah langkah yang bagus gitu, karena menurut aku dari situ kalian bisa menyampaikan kata-kata, terus mengasah skill kalian aja sih gitu. Terus selain itu kalian juga harus bisa kreatif juga sih menurut aku, karena kalau copyright dalam membuat copy kan pasti ada batasan-batasannya gitu lah ya, harus nyampein pesan dengan se-concise mungkin. Di situ kalian harus bisa kreatif untuk bikin headline yang menarik, atau bisa bikin wordplay gitu. Pokoknya kalian harus bisa nge-twist ide yang kelihatannya biasa jadi sesuatu yang baru gitu, dengan perspektif yang lain gitu.
Terus juga harus bisa tahu media yang bakal dipakai sih. Karena misalnya contoh tadi kayak Instagram sama Twitter gitu. Pasti kan beda kan? Dimana Instagram lebih photo based, jadi kita harus sedikit banget pakai kata-katanya, terus lebih banyak di visual atau di foto. Sedangkan kalau di Twitter kita bisa lebih gampang untuk nulis kan, karakter lebih banyak gitu. Itu sih menurut aku. Sama terakhir harus tahu KBBI dan grammar, karena itu menurut aku tuh paling penting sih. Itu sih. Biasanya kalau lagi kerja gitu kakak pakai tools atau software apa enggak? Kalau aku sekarang di Biko itu kita bekerja pakai Trello, ada aplikasi gitulah. Itu menggabungkan divisi-divisi lain. Tapi kalau aku sendiri, aku pakai ChatGPT. Itu menurut aku sekarang penting-penting nggak penting sih. Tapi gimana caranya kita menyiasati penggunaan ChatGPT itu aja. Karena kalau aku basically pakai ChatGPT untuk apa ya? Untuk cari referensi aja sih. Bukan yang benar-benar oke, gue bikin prompt terus habis itu oke, gue kopas gitu. Tapi lebih ke kayak jadiin platform diskusi aja sih, kayak oke, gue hari kayak gini nih, lo punya saran nggak gitu. Lebih ke situ. ChatGPT aku pakai, terus Grammarly aku pakai juga untuk ngecek apa ya, ketika proofreading tuh jadi lebih gampang gitu, kayak oke nih kayak katanya lebih bagus pakai ini deh gitu. Jadi kayak dua tools itu membantu aku sih selama aku jadi copywriter. Kak, kan ada yang namanya SEO ya, atau Search Engine Optimization, yang dimana upaya biar mengoptimalkan konten biar mudah ditemuin sama gampang mendapat peringkat tinggi kan. Dan menurut Kak Salsa sendiri, seberapa penting copywriter mengenal SEO itu atau ngerti tentang SEO itu? Oke. Sebenarnya kalau misalnya penggunaan SEO di Biko sih dikit banget ya, karena kan kita fokus, maksudnya mainly fokusnya di Instagram, yang mana lebih fokus di foto dan visual gitu lah ya. Jadi pakai SEO tuh benar-benar untuk website aja sih. Dan di situ kayak jadi untuk pertanyaan ini mungkin aku kurang bisa dengan jelas menjelaskan gitu ya. Tapi kayak based on experience sih, apa ya, penggunaan SEO ini menurut aku penting juga, karena kita harus tahu nih keyword apa yang harus dipakai supaya bisa muncul gitu di page pertama Google gitu kan. Itu sih, jadi mungkin penggunaannya itu apa ya, kita harus tahu kata-kata yang lagi ini sih, kata-kata yang general, terus harus bisa mantau Google Trends juga, apa yang lagi relevan sekarang gitu menurut aku. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau boleh tahu, tantangan terbesar apa yang pernah Kakak alamin selama jadi copywriter? Kalau dari pengalaman aku di Biko 3 tahun sih, tantangan terbesarnya adalah gabungan dari deadline yang ketat, terus digabung sama brief yang kurang detail, sama ada banyak pihak di dalam satu project yang bisa menghasilkan revisi nggak cuma sekali dua kali tapi bisa berkali-kali gitu. Menurut aku itu sih. Oke. Next, gimana sih caranya Kak Salsa menghadapi klien yang nggak puas sama hasil dari copy Kak Salsa?
Oke. Kalau itu sebenarnya sih banyak kopi yang memang dalam sekali pengerjaan tuh udah oke, udah aman gitu. Tapi banyak juga yang apa ya, pasti akan akan dihadapi dengan revisi-revisi karena nggak satu pemahaman dengan klien gitu. Menurut aku cara yang paling optimal adalah berdiskusi sama kliennya sih, kayak saling terbuka aja, kayak apa yang mereka mau dan apa yang pengen kita capai gitu. Jadi dengan keterbukaan itu pasti ada jalan tengahnya sih menurut aku gitu. Oke, sekarang giliran aku nih yang nanya ke kakaknya. Aku mau nanya, gimana sih kayak perkembangan profesi copywriter di era digital saat ini gitu, Kak? Menurut aku sangat apa ya, sekarang udah makin meluas banget sih. Kayak bahkan di zaman aku kuliah dulu tuh belum ada mata kuliah copywriting karena saking apa ya, kayak orang terlalu fokus di jurnalistik atau di broadcasting, sedangkan kayak copywriter tuh kayak mungkin di zaman aku kayak masih belum dilihat gitu ya. Kalau sekarang kan bahkan udah ada mata kuliahnya ya, jadi lebih apa ya, mungkin dari minatnya juga semakin luas, terus juga perkembangan apa ya, industrinya juga makin banyak yang butuh gitu. Jadi it's a good thing sih untuk tahu pekerjaan copywriter itu semakin luas gitu. Oke, nah tadi kan kakak sempat nyinggung soal perkuliahan kakak juga nih ya. Aku pengen minta saran nih untuk teman-teman kita semua yang mahasiswa. Saran apa sih dari kakaknya untuk mahasiswa yang punya cita-cita sebagai copywriter gitu, Kak? Menurut aku hal yang paling pertama adalah banyak membaca dan cari referensi itu, karena dengan kalian banyak membaca, kalian bisa tahu kata-kata lain gitu. Misalnya dari yang kalian mungkin cuma scrolling Twitter atau TikTok, kayak mungkin kata-kata yang general banget gitu, tapi dari kamu banyak membaca, kamu bisa jadi tahu nih kata-kata yang lebih advance gitu. Dari situ kamu juga apa ya, kamu di kemudian hari kalau misalnya kalian akan berkarir menjadi copywriter, kalian akan ditemui banyak klien yang berbeda-beda, terus juga akan bekerja di brand yang tone-nya juga beda-beda, audiens beda-beda. Jadi dengan pemahaman pemahaman kata-kata itu, kamu bisa menyesuaikan tuh umurnya. Kayak di umur segini gue akan pakai ini gitu, di umur yang lebih muda gue mungkin akan lebih casual bahasanya gitu. Terus selain itu kalian juga harus update sih sama perkembangan industri sekarang, terus kayak apa yang lagi happening di sosmed gitu. Karena semakin kalian update, semakin relevan juga tulisan kalian gitu, dan reach dan apa ya, impression orang ke kita tuh juga lebih relevan lah ya. Oke. Makasih Kak, paling gitu aja sih pertanyaannya dari kita. Makasih banget sudah dijawab. Iya, Maaf banget makasih Kak, banyak Kak banget Sasa. nanya. Iya, aku jadi banget ya. Oke. Thank you ya Kak. Iya, jadi kalau banyak Kak juga dapet nih. insight. Thank you. Good luck kalian. Iya. Iya, semoga Terima kasih Kak. Makasih Kak. Thank you ya, Kak. Thank you Kak Sasa udah Oke. luangin waktunya. Kak. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye.